Halo guys, balik lagi sama gue Ilham di ngomongin saham one on one. Mending ngomongin saham daripada ngomongin orang. Jadi seperti biasa hari ini gue pengen coba bikin analisis mingguan ya. Hopefully kalian bisa suka, bisa menjadi insight dan juga pertimbangan untuk seminggu ke depan. Walaupun ya Senin Selasa ini kita bakalan libur, tapi kira-kira IHSG bagaimana sih minggu ini, dan juga gue bakalan ngomongin beberapa pergerakan seperti yield obligasi, proyeksinya, dan juga rupiah serta emas. Ya ini disclaimer mode on. Ini bisa aja salah, tapi ya let's say at least kalian punya pertimbangan dan juga punya insight-nya. Semoga bermanfaat. Kita masuk dulu ya ke chartnya IHSG. Jadi Jumat kemarin IHSG ditutup di level 7.237. And what next? Dan kira-kira pandangan IHSG bakalan kemana sih potensinya ya, potensinya. Kalau misalnya gue lihat ini sih sebenarnya ada sebuah pola ya, atau sebuah tren yang mana IHSG sekarang masuk cenderung di resistennya ya. Resisten terdekatnya si IHSG sendiri di 7.271.2508. So ini bisa terjadi di minggu ini atau di minggu depan. Kalau misalnya IHSG pas udah masuk area sini, sebentar, area sini mengalami koreksi, kira-kira koreksinya sampai mana sih? Koreksi terdekat IHSG sekarang supportnya di level atau di area 7.000. Jadi jika IHSG mengalami koreksi nih teman-teman, dia bakalan koreksi dulu atau balik lagi ke level 7.000. Ya kita lihat apakah efek window dressingnya bakalan jadi positif di akhir tahun dan memengaruhi sebagian besar perkembangan di awal tahun. Kalau misalnya itu terjadi positif, maka bisa menembus level 7.271 which is area resistennya. Itu untuk IHSG. Dan kemudian gue mau lihat yield obligasi United States 10-year government bond yield. Nah, ini sebenarnya udah gue buat ya. Dia berada di level supportnya di area 3,8 persenan, tapi dia kemarin tutup di 3,901%. Dan if si US 10-year ini mengalami pergerakan penguatan, yaitu at least sampai 4% sebelum dia turun lagi ke bawah ya, potensialnya turun lagi ke bawah, tapi bisa aja terjadi dia dari 4% ke level 4,2%, yang mana ketika pergerakan ini naik maka nilai atau harga obligasi akan turun, which is kita merugi gitu bagi teman-teman yang sudah memiliki aset obligasi di US. Nah biasanya kalau misalnya US itu mengalami kenaikan, Indonesia juga mengalami kenaikan. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri di sini sekarang yield obligasi 10-year dari Indonesia 10 tahun itu di level 6,477%. Ini di level supportnya, dan if ya sekarang di 6,477 ya, di bawah level supportnya. Kalau misalnya ada potensi ke bawah lagi atau mengalami pelemahan, itu di level 6,359%, itu dari proyeksi gua sih. Jadi kalau misalnya kondisi yield obligasi misalnya di US melemah dan di Indonesia ikut melemah, maka nilai obligasi kita atau teman-teman yang memiliki portofolio reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran yang alokasi asetnya ada di obligasi akan mendapatkan keuntungan. Ya hopefully sampai 6,359%. Ini area sini ya, nggak pasti ya, tapi ya ini proyeksi gua. Put kalau mengalami penguatan atau naik kembali, at least dia sampai 6,6% sebelum dia menuju ke area 6,359%. Ini sih triggernya bisa jadi misalnya si yield obligasi mengalami penurunan, triggernya adalah ya cut rate suku bunga yang direncanakan US tahun depan sebanyak 3 kali, dan mungkin ada potensi juga Indonesia sendiri
melakukan kebijakan untuk memotong suku bunganya. Sekarang kan di US kan suku bunganya kan 5,5%. Kalau misalnya ada potensi cut rate entah 25 BPS atau 50 BPS menjadi 5,25, terus 5%, kemudian 5,75%. Itu kalau misalnya 25 BPS pun Indonesia kalau melakukan cut rate sebesar 25 BPS atau 50 BPS dari 6% turun jadi 5,75% atau 5,5%. Yang mana ketika suku bunga di-cut atau mengalami penurunan, maka pergerakan atau nilai obligasi itu meningkat, which is kita yang punya alokasi aset obligasi bakalan profit gitu guys. Terus kita ke rupiah dulu kali ya. Salah, USD ETR. Nah, rupiah sekarang sebenarnya berada di area supportnya dia tutup di 15.479 dan ini area support yang udah gue buat di 15.455. Ini area-area support ya. Pun kalau misalnya rupiah mengalami penguatan lagi, itu ada potensi ke 15.223,9444. Itu potensialnya ya teman-teman. Ini disclaimer mode on aja, ini analisis gue bisa salah. Yang mana kalau penguatan rupiah terjadi atau dolarnya yang melemah itu bisa menguntungkan bagi kita. Kenapa? Karena itu bisa menarik juga investor-investor asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian kita lihat XAU, IDRG, emas. Emas sekarang per gramnya sebanyak 1.021.614. Ini masih ada di area resisten. Area resistennya di 1.029.522,21. Ini yang gue buat dan supportnya masih ada di level 976.335. Ini adalah pergerakan emas yang mana dia masih sideways. Oke guys, paling itu aja yang mau gue bahas secara technical analysis untuk tanggal 25 sampai 29. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ngomongin saham one-on-one juga memiliki podcastnya. Kalian bisa follow dan subscribe podcastnya di Spotify. Dan buat teman-teman yang pengen belajar nih kayak gue pengen tahu dong untuk singkatan-singkatan di pasar modal atau istilah di pasar modal beserta contoh kasusnya, kalian bisa langsung aja di IG ngomongin saham one-on-one. Linknya ada di bio Instagram, kalian bisa menemukan di situ. Kemudian teman-teman yang pengen bikin jurnal trading gitu, pengen investasi atau trading saham atau apapun itu gue juga sematin atau gue share linknya ada di bio Instagram ngomongin saham one-on-one. Kurang lebih itu aja sih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga follow sosial media lainnya. Bye bye.